saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali boleh berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama di tempat ini. Walaupun kita laksanakan masih secara online dari rumah kita masing-masing, tapi saya yakin dan percaya kita semua tidak kehilangan sukacita yang berasal daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sejenak mengambil waktu kita untuk kita bersatu di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan ambil andil di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, sepanjang ibadah kita sepanjang hari ini. Kiranya ibadah kita bukan menjadi rutinitas kita saja, tetapi melainkan boleh membawa berkat bagi kehidupan kita dan keluarga. Mari kita tundukkan kepala kita ambil waktu sejenak. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami yang tidak pernah ada habis-habisnya. Hari lepas hari Engkau selalu menyertai kami. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah firman Tuhan sambil kita mempersiapkan diri untuk datang ke hadirat Tuhan menyembahnya. Kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan naikkan pujian. Lebih dalam ku menyembah. Kita sembah Tuhan, kita naikkan pujian, kita mau sama-sama menghadap Tuhan. Karena kasih setia-Nya dalam kehidupan kita tidak pernah habis. Setiamu
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan layak ditinggikan, Tuhan layak disembah, Tuhan layak kita puji, Tuhan layak kita anugerahkan. Untuk mengawali ibadah kita dengan doa, dengan penuh kasih Bapak Pendeta Mas Johnny Daud pimpin kita di dalam doa. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita hari ini ada sukacita yang berlimpah daripada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau menaikkan pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Dengan sukacita kita bawa pujian ini kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita kita. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan berakurat. Satu suara kami nyatakan kebesaran
kita akan mendengarkan pembacaan nats firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan melalui multimedia. Saya persilakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, di masanya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sekalian. Sambil menunggu jemaat Tuhan mempersiapkan diri untuk menyampaikan kesaksiannya, kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 207, Jangan Lupa Nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang mau menyampaikan kesaksiannya, saya persilahkan. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Kita akan persiapkan seluruh doa kita. Namun sebelumnya kita iringi doa syafaat kita dengan pujian mengatakan kekuatan hatiku. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan yang dalam kehidupan kita dan sumber kekuatan kita adalah Tuhan kita. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama dengan perkembangan kita. Terima kasih bagi hambanya yang sudah berdoa pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya rindu mengajak kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau diurapi kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya hidup kita diperbaharui, supaya hidup kita semakin diubahkan di dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian bersama-sama. Jadi sepertimu. Kita percaya bahwa Tuhan setia. Dia tak akan pernah meninggalkan kita semua. Dan Dia selalu bersama-sama dengan kita saat apapun itu juga. Kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami bisa mengikuti dan mengadakan ibadah raya pada pagi ini walaupun kami laksanakan dari rumah kami masing-masing. Di mana hari-hari ini kami sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang melahirkan gerejamu. Pada renungan pagi ini, kami juga akan belajar seperti Maria yang duduk di kakimu untuk menerima pengajaran yang mengisi perbendaharaan hatinya tentang hal kerajaan surga. Agar kami seperti Maria menerima lebih banyak darimu melalui renungan firman Tuhan pada pagi ini, sehingga kami dapat menikmati hadirat Tuhan, agar kami mendapat kepenuhan darimu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Sampai di sini jawab pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Renungan pada pagi ini kami beri judul menerima lebih banyak agar bisa memberi lebih banyak pula. Pentakosta yang adalah hari pencurahan Roh Kudus telah mengubah sejarah hubungan Allah dan manusia. Hari itu juga merupakan hari lahirnya gereja yang ditandai dengan semua yang hadir saat pencurahan dipenuhi oleh Roh Kudus. Di zaman sebelumnya, Roh Kudus turun kepada orang tertentu dan pada situasi tertentu pula. Roh Kudus tidak masuk ke dalam diri seseorang pada waktu sebelumnya, tetapi hanya hadir seketika saja atau berkuasa atas diri seseorang untuk waktu tertentu, seperti yang dialami Daud waktu ia diurapi Samuel menjadi raja. Itulah sebabnya Daud memohon kepada Tuhan untuk tidak mengambil rohnya daripadanya sewaktu ia jatuh dalam dosa. Berbeda setelah pencurahan Roh Kudus, orang percaya dipenuhi Roh Kudus bukan untuk waktu tertentu saja, tetapi memberi hidup dan tinggal dalam diri orang percaya sepanjang masa. Sehingga kekristenan bukan agama, bahkan nama Kristen adalah nama yang diberikan orang lain untuk menyebut pengikut Kristus. Bukan Tuhan yang memberi nama Kristen bagi para muridnya, tetapi menyebutnya dengan anak-anak Allah. Jadi kekristenan adalah hubungan Allah dan manusia yang bersifat secara pribadi. Berbeda dengan sistem keagamaan yang biasanya ada pemberlakuan seperangkat hukum dan aturan yang tertulis untuk dilaksanakan seperti dalam hukum Taurat. Tetapi kenyataannya tidak ada orang yang sanggup melaksanakan hukum Taurat, bahkan yang didapati adalah hal yang sebaliknya. Seperti dalam Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki,
yaitu yang jahat yang aku perbuat. Karena Allah begitu besar mengasihi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Kematian Yesus untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia, bukan saja bagi bangsa Israel, tetapi bagi seluruh umat manusia, seperti yang diwakili orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit yang hadir pada saat pencurahan. Dalam hukum Taurat, keselamatan hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel, tetapi setelah pencurahan Roh Kudus, keselamatan diperuntukkan bagi segala bangsa. Seperti dalam Roma 9 ayatnya yang ke-25 dan 26, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Jadi, pencurahan Roh Kudus merevolusi keselamatan terbatas menjadi keselamatan yang universal. Tetapi sumber keselamatannya tetap sama, yaitu Yesus Sang Juru Selamat. Sehingga setiap orang percaya membutuhkan pasokan dari sumber yang sama pula. Dalam surat Roma, Rasul Paulus berkata tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang, baik pohon zaitun asli maupun tunas liar yang telah dicangkokkan, masing-masing mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Roma 11 ayat 17. Akar pohon yang penuh getah adalah Allah dalam Kristus Yesus. Dalam nas Alkitab yang telah kita baca dalam Lukas 10 disebutkan bahwa Yesus memuji Maria dan menegur Marta. Yesus menyebut hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria lebih diberkati karena telah menerima dari sumber berkat dengan duduk di kaki Yesus. Dengan menikmati hadiratnya, maka Maria lebih banyak diberi sehingga dia bisa dapat lebih banyak berbuat dalam pelayanannya. Maria juga telah mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Untuk menerima banyak agar dapat memberi banyak pula, perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menikmati hadirat Tuhan. Marta memilih untuk sibuk melayani Yesus dengan tangan dan kakinya karena Yesus merupakan tamu istimewa bagi keluarga kakak beradik ini. Ia ingin Yesus merasa terkesan dan puas dengan jamuan yang akan disediakannya. Kita ingat ketika Yesus menjumpai perempuan Samaria di sumur Yakub, ketika itu murid-muridnya meninggalkan Yesus pergi untuk membeli makanan karena perjalanan yang jauh dari Yudea kembali ke Galilea dan sengaja menyimpang dari rute terdekat tetapi melewati Samaria. Murid-murid setelah kembali ke sumur Yakub dengan membawa makanan dan mengajaknya untuk makan siang bersama-sama. Ternyata Yesus tidak buru-buru makan sehingga murid-muridnya menyangka ada yang telah memberinya makan. Namun ia berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Lebih lanjut ia berkata,
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 32 sampai 34. Ternyata Yesus lebih tertarik kepada melayani daripada dilayani. Itulah sebabnya Yesus menegur Marta yang terlalu mementingkan melayaninya, sementara Maria duduk dan dilayani Yesus untuk menikmati hadiratnya. Menikmati bukan menyukai, tetapi lebih dari sekedar suka karena perlu. Saya sangat menyukai minum kopi, secara rutin pagi dan sore minum kopi. Tetapi saya bukan penikmat kopi. Saya bisa membedakan peminat kopi dan peminum kopi. Karena kebetulan anak kami buka kedai kopi dan suaminya menjadi barista yang terampil, kebetulan dia seorang seniman. Karena pelanggannya bukan dari kalangan biasa saja, tetapi dari kalangan artis, pengusaha, dan juga pejabat. Kami heran dengan para pelanggan yang dengan setia menunggu kapan hari buka kedainya. Karena tidak setiap hari buka, kalau sedang tidak mood, maka tutup. Bahkan harus reservasi terlebih dahulu untuk booking tempat, mengingat tempat yang dimilikinya sangat sempit sekali dan berada di tengah komplek perumahan yang kecil. Lebih lagi kondisi seperti sekarang ini sangat dibatasi dan harus membayar deposit terlebih dahulu. Ternyata sebagai penikmat kopi yang datang sangat menikmati proses pembuatannya, mulai dari kopi ditimbang, lalu digiling dengan kecepatan mesin giling dan perhitungan berapa lama harus digiling. Terus direbus dengan peralatan perebus kopi tertentu, diatur suhu panasnya, dan dituang ke dalam teko yang sangat spesial, dan dituang dengan perlahan-lahan melalui aliran air yang sangat kecil di mulut tekonya. Dan penyajiannya pun dengan peralatan minum yang spesial yang akhirnya menghasilkan aroma dan rasa kopi yang sangat sempurna. Para tamu menikmatinya secara perlahan-lahan yang menghabiskan waktu berjam-jam, walaupun cangkirnya ukurannya kecil, tidak sebesar cangkir yang kami punyai. Mereka berlama-lama duduk menikmati minum kopi dan mereka hampir tidak banyak bicara, hanya menikmati cangkir kopi yang kecil saja. Apalagi ditambah dengan penataan yang artistik di kedainya, menambah para pelanggan lebih menikmatinya. Demikian juga Maria tidak sibuk bekerja, tetapi hanya duduk di kaki Yesus menikmati apa yang dikatakan Tuhannya. Bagi kita, orang Kristen saat ini juga bisa menikmati hadirat Tuhan dengan merenungkan karya Tuhan untuk kita, bagaimana kita manusia biasa tidak bedanya dengan manusia lainnya, tetapi Tuhan memanggil, memilih, dan menentukan kita untuk memperoleh keselamatan. Padahal kita juga tidak lebih baik dari orang-orang yang ada di lingkungan kita. Juga bagaimana Tuhan menyiapkan kebutuhan kita sebelum kita menyadari adanya kebutuhan yang harus kita penuhi tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan di saat kita dalam keadaan terjepit
Ternyata Tuhan juga sudah menempatkan orang-orang yang siap menolong kita tepat pada waktunya. Merenungkan kerendahan Kristus, Ia yang menciptakan alam semesta ini menanggalkan kealahannya, bersusah payah menjadi manusia biasa dan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba sampai mati di atas kayu salib. Itu semata-mata diperuntukkan bagi kita orang berdosa sama seperti kita ini. Allah yang telah membelah laut Teberau agar umatnya dapat melewati di tanah yang kering, sementara Fir'aun dan segenap tentaranya berjalan di belakangnya dan menimbun mereka di tengah laut, sementara umatnya telah sampai di pantai. Allah yang ajaib ini bersedia tinggal dan hidup bersama kita orang percaya. Tuhan merentangkan tangannya lebar-lebar untuk menerima kita dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bukalah hati dan persilahkan ia masuk dalam kehidupan Anda. Anda akan menikmati persekutuan dengan dia dalam kebersamaannya. Untuk menerima banyak agar bisa memberi banyak pula, perlu memperhatikan hal berikutnya, yaitu yang kedua, membuka pintu hati untuk diisi. Dalam pasal yang sama, Lukas 10 ayat 21-24, yaitu ayat-ayat sebelumnya, Yesus sangat bergembira dalam Roh Kudus. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Seperti keluarga Marta, Maria, dan Lazarus ini, merupakan keluarga yang sederhana yang membuka pintu lebar untuk Yesus berkunjung di rumahnya. Tentu hal-hal kerajaan Allah inilah yang Yesus ingin berikan dan sampaikan kepada keluarga ini. Karena Tuhan berkata, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Itulah sebabnya Yesus memuji Maria yang duduk dan mendengar apa yang Yesus katakan. Dengan duduk dan mendengar, Maria telah membuka pintu untuk diisi oleh perbendaharaan firman Tuhan dalam hatinya. Yesus ingin memberi air minum yang memberi hidup dan memuaskan, sehingga menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Untuk dapat mengalirkan air, maka tangki penampungan hati kita harus diisi penuh terlebih dahulu. Untuk mengalami kepenuhannya ternyata cukup sederhana, yaitu mengenal kasih Kristus. Jika kita menyadari seberapa besar Tuhan mengasihi kita dan kita menerima kasih-Nya secara pribadi, secara adikodrati, kita akan dipenuhi oleh kepenuhan Tuhan. Kolose 2 ayat 9-10, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa.
Ketika kita memahami dan menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, di mana Tuhan yang adalah kepala, di mana Tuhan yang adalah kepenuhan kealahan, yang juga sebagai kepala pemerintah dan penguasa, maka akan membangkitkan iman untuk berdiri menghadapi tantangan yang mendatangi kita. Umpamanya ketika kita mengalami kesulitan mengurus perizinan tertentu, maka Tuhan yang ada dalam batin kita akan berkuasa untuk mempermudah perizinan itu didapat. Kami mengalami kesulitan untuk mengurus perizinan kepemilikan tanah yang sudah kami beli. Sudah lebih dari 15 tahun tidak berhasil, tetapi Tuhan menempatkan pejabat yang bersedia membuat akte jual beli bisa diterbitkan. Bahkan belakangan ada program pengurusan sertifikat dipermudah dari pemerintah pusat, sehingga kami telah memperoleh hak penuh terhadap tanah kami berupa sertifikat hak milik. Timbul sebuah pertanyaan, apa peran kita sementara Allah yang bertindak? Peran kita ialah mintalah, carilah, dan ketoklah. Bagi saudara yang mengharapkan jodoh sebagai teman hidup, lakukan seperti berikut. Mintalah, berdoalah kepada Tuhan, mohon diberikan jodoh yang sesuai dengan pasangan masing-masing. Mintalah orang yang bersedia hidup dalam suka dan duka, bersedia merawat jikalau pasangannya sakit. Ingat, berumah tangga orang percaya harus bersedia hidup bersama dan tua bersama pula. Carilah. Jodoh tidak datang tiba-tiba masuk dalam rumah kita. Bersosialisasilah dengan banyak kalangan, apalagi sekarang sudah difasilitasi dengan media sosial yang tersedia cukup melimpah. Ketoklah. Yakinlah bahwa Tuhan sudah menyediakan jodoh kita karena perintahnya untuk beranak cucu, tentu melalui pasangan hidup masing-masing. Bagi perempuan, berdandanlah dan berpenampilan semenarik mungkin. Jangan seorang gadis berpenampilan seperti emak-emak ditambah bau pesing karena pempes anaknya. Bagi laki-laki, bekerjalah dengan sungguh-sungguh agar mempunyai penghasilan yang mapan. Semakin mapan, semakin auto ganteng. Ganteng dengan sendirinya. Berdandan dan berpenghasilan bagaikan tangan yang mengetok-ngetok pintu hati bagi lawan jenisnya. Ketika kita menyadari bahwa kita telah dipenuhi dalam Dia yang adalah kepala dan penguasa, maka Ia sanggup mempertemukan jodohnya pada tahun ini juga secara ajaib. Sebagai kesimpulan, hari pencurahan Roh Kudus merupakan hari yang merevolusi hubungan antara Allah dan manusia. Kita yang manusia biasa-biasa saja, yang merupakan tunas zaitun liar, telah dicangkokkan pada pohon zaitun asli, sehingga mendapat suplai getah yang penuh nutrisi dari sumber yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Untuk tetap mendapat aliran getah secara terus-menerus, kita perlu belajar dari Maria yang duduk di kaki Tuhan Yesus. Jangan seperti
Marta yang berfokus melayani, tetapi jadilah seperti Maria yang berfokus menerima. Ketika kita datang kepada Yesus untuk menimba sebanyak mungkin darinya, itu merupakan hal yang menyenangkan baginya. Ia tidak datang untuk diberi makan, melainkan untuk memberi makan. Ketika Maria menerima darinya, kita menemukan dalam Injil Yohanes 12 ayat 3-8 bahwa Maria mengurapi Yesus menjelang kematiannya dengan minyak narwastu yang mahal harganya senilai gaji harian selama 1 tahun. Pada pagi kebangkitannya, beberapa wanita datang merempai dan mengurapi tubuh Yesus, tetapi ternyata sudah bangkit, berarti sudah terlambat. Tetapi Maria melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat pula. Dan sama seperti Maria yang memilih yang terbaik, yaitu satu saja yang perlu, yang dibutuhkan, maka Tuhan membuat apa yang kita lakukan akan diberkati juga. Apa yang kita sentuh akan menjadi berkat dan berguna bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur telah mendengar, merenungkan firman-Mu pagi ini. Atas pertolongan Roh Kudus kami dapat mengerti dan memahami isi hati-Mu pada kami. Bahwa Engkau menghendaki agar kami tidak berfokus untuk melayani, tapi lebih berfokus pada menerima dari-Mu. Ketika kami telah menerima banyak dari-Mu, maka kami akan bisa lebih berbuat banyak untuk pelayanan dan hidup kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan ini. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan kita untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Persembahan akan diiringi dengan pujian nyanyian kemenangan iman nomor 263, penuhilah pialamu hari ini.
Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan melalui multimedia. Saya persilakan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kembali saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia akan selalu menunjukkan kasih setianya. Jika minggu-minggu yang lalu Dia sudah menyertai kita, maka minggu-minggu ke depannya Dia juga akan menyertai dan menuntun setiap langkah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita naikkan pujian bersama-sama. Bapa, Kau setia,